Saudara, saya kira kita perlu memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Untuk banyak hal, secara lahiriah ya sudah seharusnya. Tapi juga secara spiritual kita perlu mempertimbangkannya. Kenapa? Karena iman yang sejati adalah kekuatan utama bagi Musa untuk bertumbuh dan bertahan di dalam kesulitan. Ini mesti ada. Musa bertumbuh menjadi dewasa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Dia bertahan di dalam kesulitan. Mengapa? Karena ada iman yang sejati. Oleh karena itu di situ dikatakan, karena iman, maka setelah dewasa dia memilih untuk menjadi anak putri, bukan menjadi anak putri Firaun, tetapi menjadi sama dengan umat Allah. Bagi saya ini sebuah pilihan yang sangat dewasa dan pilihan yang sekaligus secara spiritual sangat tepat. Ayat yang ke-24. Itu pilihan yang sangat tepat, menjadi sama dengan umat Allah. Dia sadar identitasnya. Bukan anak putri Firaun sang penyembah berhala itu, tetapi anak Israel yang mengenal dan menyembah Yahweh. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-25, pilihan ini bukan hanya tepat, tetapi pilihan ini adalah pilihan yang sulit yang akan membawa dia untuk menanggung apa yang hari ini saudara dan saya kenal sebagai salib, bukan? Kalau dia meninggalkan kemewahan hidup daripada dalam status sebagai anak putri Firaun, maka dia harus menghidupi kehidupan seorang budak bersama-sama dengan umat Allah yang lain. Stefanus bilang begini, di Mesir dia mendapatkan seluruh hikmat orang Mesir. Hari ini saudara kalau mau sekolahkan anak kita kalau ke luar negeri ya target kita Eropa dan Amerika. Pada masa itu orang kalau mau didik anak mereka di mana? Di Mesir. Mesir menjadi salah satu pusat pendidikan. Maka Musa pada masa itu waktu dia mengambil keputusan untuk menjadi sama dengan Israel, dia berpeluang untuk kehilangan hal-hal terbaik yang pernah singgah di dalam hidupnya. Sebagai salah satu anak putri Firaun, dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Tetapi kemudian saudara dan saya melihat keputusan ini diambil, keputusan yang sangat tepat diambil dengan kerelaan untuk menanggung salib sebagai konsekuensi daripada keputusan yang tepat itu. Bagi saya ini sesuatu yang menarik. Kadang-kadang saudara dan saya menjadi orang Kristen, kita tahu apa yang harusnya kita ambil. Banyak orang bilang kami tidak tahu apa yang harus keputusan yang harus kami ambil. Kita orang Kristen itu seringkali Tuhan sudah bukakan sedemikian rupa sehingga kita mengerti keputusan-keputusan terbaik yang secara spiritual harusnya kita ambil. Tetapi kita enggan untuk mengambil keputusan itu karena resikonya terlalu besar. Dia mengganggu kenyamanan saudara dan saya. Keputusan itu bisa mengancam kehidupan kita, mengancam berbagai hal yang baik yang pernah singgah di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya enggan untuk mengambil keputusan yang dewasa dan tepat secara spiritual. Namun Musa mengambilnya. Keputusan ini adalah keputusan yang menunjukkan Musa bertumbuh. Mengapa? Karena Musa itu menolak untuk menjadi serupa dengan orang Mesir, tetapi dia ingin menjadi serupa dengan siapa? Ingin serupa dengan Kristus. Mari saudara saya lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-25. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia tahu bahwa kalau dia ada di Mesir, segala kenikmatan yang dia dapatkan itu adalah kenikmatan yang bersumber daripada dosa. Oleh karena itu maka dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu menderita sengsara bersama dengan umat Allah. Kenapa? Sebab ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bapak Ibu, bukankah Kristus adalah Kristus yang seringkali kita bicarakan di dalam perjanjian baru, seolah-olah Yesus Kristus tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Tetapi Musa, waktu dia mengambil sebuah keputusan yang monumental itu, dia mengambil keputusan itu berdasarkan pengenalan dia terhadap Kristus. Berdasarkan pengenalan terhadap Mesias yang dijanjikan. Dia ambil keputusan itu. Dan kemudian dia harus menaklukkan seluruh ketakutannya. Di dalam ayat yang 27 dia lari meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada Firaun katanya. Tetapi Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Waktu Musa lari meninggalkan Mesir dia takut enggak ya? Alkitab dengan jelas tulis loh. Itu Musa sendiri yang menuliskan kitab Keluaran. Dia mengakui apa yang terjadi di dalam hatinya. Musa lari meninggalkan Mesir karena takut kepada Firaun. Jadi faktanya Musa takut kepada Firaun. Kok bisa ya? Penulis Ibrani mengatakan bahwa dia nggak takut. Bapak Ibu dan saya mesti melihat bahwa iman sejati itu tidak meniadakan ketakutan kita kan. Kita adalah orang yang Tuhan anugerahkan iman yang sejati. Secara natural iman yang sejati tidak meniadakan ketakutan-ketakutan kita. Kita kalau jalan-jalan di luar sana, kemudian ada anjing rabies kejar kita ya,
Harusnya kita takut ya Bapak Ibu ya. Kita lari, nggak ada karena kita punya iman anjing kejar, kita kejar balik anjing itu. Kita tangkap dia sebelum dia gigit, kita gigit duluan. Saya kira saudara dan saya nggak akan melakukan itu. Kadang-kadang ketakutan itu justru menjadi sesuatu yang positif. Supaya Bapak Ibu dan saya selamat ya. Kalau orang Kristen itu setelah punya iman nggak ada takut. Lampu merah diterabas, kereta lewat, kita lewat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya kira itu salah kan ya. Ketakutan itu sesuatu yang wajar, secara natural ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi Ibrani mau memberi cerita kepada kita dari perspektif yang lain. Musa takut, tetapi iman yang sejati memampukan dia untuk melampaui ketakutan-ketakutannya. Kadang-kadang waktu saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen lalu kemudian mau mengambil keputusan ikut Tuhan atau tidak, taat firman atau tidak, itu kan kita mesti mempertimbangkan segala resikonya. Orang Kristen adalah orang Kristen yang bijak. Kalau dia sudah tahu firman, dia juga mempelajari situasi kan. Kita nggak hanya belajar firman saja, tapi kita juga pelajari situasi di tempat kerja kita, situasi di dalam gereja kita, situasi di dalam studi kita. Lalu kemudian berdasarkan pengenalan terhadap firman, pengenalan terhadap situasi, kita ambil keputusan yang terbaik. Nah, tetapi ada satu resiko ketika kita belajar mengenai situasi kita adalah kita tahu resiko-resiko yang sulit yang akan kita hadapi. Makin mengerti situasi, makin tahulah kita mengenai resiko yang akan kita hadapi. Dan seringkali karena kita tahu mengenai resiko, maka ada begitu banyak ketakutan di dalam kehidupan saudara dan saya. Musa takut. Dia tahu bahwa kalau berhadapan dengan Firaun itu berarti kematian. Tetapi Musa melampaui ketakutan itu oleh karena iman yang sejati memampukan dia untuk melampaui ketakutan meskipun ketakutan itu bukan sesuatu yang tidak ada. Saya yakin bahwa kadang-kadang saudara dan saya menjalani kehidupan kita sudah ambil keputusan. Tetap saja setelah keputusan sudah diambil, kita mengambil keputusan menjalani itu meskipun kita tahu itu benar sambil menanti apa yang Tuhan mau lakukan melalui keputusan itu. Kira-kira sesuai dengan harapan-harapan baik kita atau kadang-kadang Tuhan malah mengizinkan sesuatu yang sulit yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang membuat Musa ya bisa mengambil keputusan yang hebat itu. Keputusan yang dewasa, keputusan yang tepat secara spiritual. Kerelaan untuk menanggung salib sebagai konsekuensi keputusan yang dewasa dan keputusan yang tepat itu. Demi apa? Demi menjadi serupa dengan Kristus. Kemarin di tempat ini di dalam doa pagi saya bilang apa itu bertumbuh secara spiritual. Bertumbuh secara spiritual berarti menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan spiritual nggak bergantung kepada perasaan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya ada rasa sukacita di sini atau merasa tidak ada sukacita di dalam hati kita. Itu bukan alat ukur bagi pertumbuhan spiritual. Alat ukur utama pertumbuhan spiritual saudara dan saya adalah saudara dan saya perhatikan berdasarkan firman Tuhan. Apakah kita punya hidup itu makin lama makin serupa dengan Kristus atau tidak? Menarik, Musa itu memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Disinilah dia bertumbuh. Di dalam keserupaan dengan Kristus itulah dia menaklukkan ketakutan-ketakutan yang natural yang muncul di dalam kehidupannya. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa keputusan yang hebat itu bisa diambil. Pertanyaannya karena apa? Saudara bisa lihat karena dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Entah mengapa LAI menerjemahkannya sebagai melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris, ESV paling tidak, di situ berbicara bukan apa yang tidak kelihatan, tetapi berbicara mengenai pribadi yang tidak kelihatan. Musa tidak takut karena dia melihat pribadi yang tidak kelihatan. Dia melihat Allah yang tidak kelihatan. Kalau saudara dan saya bahkan kaitkan dengan ayat yang 25 dan 26, dia melihat kepada Kristus yang tidak kelihatan itu.